Nah, ini posisi yang paling rebahnya. Kursinya enak. Alphard, hati-hati. Halo semuanya, kembali lagi di Fardil Hanif ya. Kali ini kita lagi ada di boothnya Zikir atau apa itu bacanya ya, yang ada di Bangkok Motor Show. Dan ini adalah mobil yang dibuat oleh Geely, di mana positioningnya itu berada di antara BMW, Audi, Mercedes-Benz. Jadi ini kayak Geely tapi versi mewah. Dan karena Geely itu membeli Volvo, maka mobil-mobil yang kalian lihat ini dari sini sana ini adalah mobil yang menggunakan platform yang sama dengan Volvo, bahkan dirancang sama Volvo. Ya, dan yang ini salah satu yang paling menarik perhatian karena ini adalah Zeekr 009, di mana mobil ini punya versi rebadge-nya dari Volvo, namanya Volvo EM90, bentuknya kayak gini. Dan Zeekr itu sama persis body shell segala macamnya, cuma bentuk depannya dibuat berbeda. Ya jujur aja gue lebih suka yang punya Volvo ya. Tapi kalau kita lihat detailnya cakep sih. Mulai dari lampunya, ya. Terus di sini ada garis-garis nyala-nyala, dan ini bisa nyala mati ya, ngikutin geraknya si lampu ini, dan lampunya ini nonjol. Jadi dia bukan rata doang, tapi nonjol ke depan. Di bawahnya ada radar, dan ini ada lubang untuk ventilasi, dan ini dalamnya ada flaps buat buka tutup. Dan yang menarik adalah, jadi pernah ada Zeekr 009 kecelakaan, nabrak truk belakangnya, kena ke bagian sini. Dan ternyata di bagian sininya itu, dia sama kayak Volvo. Jadi pilar A-nya itu dikasih penguat lagi, ya, besi high tensile steel, sampai ke bagian atas. Jadi kalau kita, biasanya mobil kalau nabrak, itu kan nyari crash test bintang yang paling bagus. Nah kalau Volvo tuh beda. Gimana cara bikin mobil yang lebih aman. Jadi bukan cuma untuk bagus-bagusan dapat crash test, tapi dipikirin, makanya pilarnya diperkuat, bagian atasnya diperkuat. Dan itu cuma ada di Volvo dan mobil yang punya platform sama kayak Volvo, salah satunya adalah Zeekr ini. Dan lihat detailnya lagi, hampir nggak pernah nemuin mobil yang kacanya itu nempel dari kaca depan sampai kaca sampingnya ini. Nice, jadi dia nggak dikasih pilar sama sekali, jadi bener-bener di sini cuma sambungan kaca aja nih. Keren, ternyata pas kita lihat langsung detailnya keren-keren. Nah, kalian bisa lihat bentuknya mobil ini seperti ini ya, dan ini adalah versi yang dijual di China, jadi belum untuk market Thailand. Mereka baru perkenalan doang. Dan di sini ada namanya Zeekr 007, kayak James Bond. Ini mobil juga desainnya keren banget, dan kap mesinnya itu kayak Ioniq 5, modelnya clamshell gitu, atau kayak Genesis mungkin. Dan dia sama seperti Xpeng yang punya banyak sensor ya. Ada sensor yang kamera ke belakang sini, ke depan, sama ada kamera buat kamera 360-nya. Dan karena ini punya basis yang sama dengan Volvo, Geely itu benar-benar memanfaatkan Volvo dengan baik untuk meningkatkan kualitas produk-produk mereka. Jadi ada banyak lucu di mobil ini ya. Di sini kelihatannya bolong, tapi di balik ini itu nggak ada tombol sama sekali. Jadi kita cukup masukin tangan kita, ada sebuah sensor, cukup disentuh aja, nggak perlu dipencet sama sekali, dia akan langsung otomatis ngebuka. Dan di sini ada tulisan Zeekr Design in Gothenburg, Sweden. Jadi mobil ini didesain di Swedia. Kenapa didesain di Swedia? Karena pas kita masuk ke dalam mobil ini ya, dia tuh kayak Volvo versi yang lebih complicated gitu. Kalau Volvo kan lebih simple desainnya. Nih kita lihat, build quality-nya bagus, bahan-bahannya juga bagus, padu padannya pas, dan detailnya ini bagus banget ya. Mulai dari Twitternya ada di sini, ya kan? Ini dibikin kayak Mercedes-Benz ya, dari plat besi, cuma CNC-nya halus. Dan di sini ada kulit, ada titik-titik bolong-bolong, dan di sini membentuk sebuah lubang speaker. Di sini juga ada lagi, ini untuk speaker bagian bawahnya, mid bass-nya. Dan di sini dikasih alcantara, di sini dikasih kulit, sama ini ada tiang buletan. Ini untuk power window, di mana kacanya juga sudah pakai frameless. Kalau kita turunin, kita kedepanin. Nah, dia turun. Kalau naikin, ke belakangin, seperti ini. Lucu ya? Gue baru lihat ada mobil yang power window-nya kayak gini gitu. Terus buat buka tutup pintunya di mana? Di sini ada tombol. Terus kalau misalkan mau emergency ada di bagian sini. Ya,
Interiornya itu sangat simple dan lihat di kursinya, bagus ya. Warna putih, ini kayak semacam napa leather, dipegang itu lembut sekali. Ke bagian sini juga build quality-nya solid dan top notch. Ada beberapa detail yang gue suka banget di sini ya. Kayak misalkan dari pegangannya ini ya. Ini tuh pakai bahan sweat blue drew dan ini dibikin kayak tas. Ada jahitannya dan pinggir-pinggirnya sini kayak ada kancingnya. Di sebelah kiri ada tempat buat naruh kacamata. Dan ini pakai magnet. Nice. Ini kayak tas mewah gitu ya. Dan bisa kita lihat di bagian sini, ini semuanya rata ya. Ada ventilasi AC di bagian atas sama sebelah kanan. Dan mobil-mobil zaman sekarang sama seperti BYD, AC-nya itu buat ventilasi arahnya, diatur secara elektronik ya. Harus pakai layar semuanya. Terus sampai buat buka laci di bagian bawah sini harus pakai layar. Agak sebel sih. Bukanya di mana? Kita dari atas ke bawah ya. Sorry, yang ini. Gua agak bingung karena ini bahasa Cina ya. Tapi kalau kita pencet yang ini, nih lihat, dia akan kebuka ya. Nah, kebuka, ada blue drew-nya, halus. Tuh, ini mewah sekali ya. Dan di sini ada wireless charging, ada cup holder. Dibukanya juga ini mewah. Gimana nasib pabrikan Jerman ya kalau mobil Cina kayak gini ya? Bagus banget sih asli. Ya maksudnya gue sering nyobain mobil Jerman dari Amerika, Eropa, mobil Jepang juga yang mewah-mewah, tapi pabrikan Cina sekarang bisa bikin mobil kayak gini. Ya meskipun ada beberapa kerjasama dengan Volvo di mana kita akan menemukan sesuatu yang Volvo banget mulai dari build quality dan kawan-kawannya ya. Tapi ini bagus sekali loh. Setirnya aja dia bentuknya agak ngotak ya, seperti ini. Dan tombol-tombolnya pun dipegang, itu rasanya enak. Dan di sini ada tombol-tombol kapasitif buat kamera 360, pencet di sini ya. Tuh. Luar kamera. Ini buat nutup atau buka pintu belakang. Tuh, kebuka di belakang ya. Oke. Terus ada beberapa tombol di bagian sini yang bahasa Cina lagi kan nggak ngerti. Sama speedometernya ini keren banget. Speedometernya itu dia kayak bezelnya tipis dan dia ngikutin bentuknya ya, nggak dibikin kotak. Ini mobil interiornya emang bagus sih. Gue masuk tuh amazed, bahkan sampai kita buka bagian sunshade-nya ya. Buat bukanya itu kayak kita buka iPad tau gak? Ini satu, segini, satu lagi, set. Ini bahannya blue drew, lembut, ada magnetiknya, tek, tek. Aduh, satisfying. Atapnya semuanya full kaca dan sekarang kita pengen lihat yang Zeekr 009. Nah terus ini dia desain belakangnya. Ya gue nggak bisa bilang bagus tapi menurut gue sih keren ya. Kelihatan beda sama yang lain. Jadi antara dari sini ke sini tuh tebel. Dan ini kalau kita buka ya, bukanya dari sini. Dia tuh kepotong mulai dari sini. Jadi kayak lucid. Dan bagasinya cukup luas. Terus kita lihat kolongnya ada apa. Ya. Ada bagasi yang cukup besar. Tutup lagi. Sekarang kita pengen lihat yang ini. Karena yang ini sudah pakai setir kanan. Yang lainnya masih setir kiri semua. Nah ini namanya Zeekr X. Detailnya juga luar biasa. Coba lihat mendekat ke sini ya. Ini lampunya lucu desainnya. Dan bagian sini, ini ada tulisan Zeekr 3 dimensi dong ini. Kayaknya kalau malam nyala nih. Keren sih. Kita lihat bagasinya. Bukanya dari mana ya? Oh, ada tombol di sini. Ya, nggak terlalu besar. Dia punya pinggiran tuh yang besar ya. Kayak mobil-mobil Jerman ya. Tebel-tebel. Sama emang mewah sekali ya. Dan dia dikasih tutup. Oh, dia tuh ada velcro-nya ya. Jadi kalau misalkan nggak dipakai, bisa ditempel ke ujung. Kita tutup seperti ini. Ini desainnya tuh lucu-lucu ya, dan semakin kita lihat mendekat, attention to detailnya semakin bagus, kecuali di bagian sini nih. Dan di sini ada high mounted stop lamp-nya, bentuknya juga unik. Di bagian depannya, ini nggak terlalu besar ya, ada storage kecil sekali, tapi semuanya rapi. Dan mobil listrik di atasnya dikasih peredam, biar kelihatan rapi ya, dan biar nggak berisik. Dan desain depannya, mungkin nggak semua orang suka, tapi attention to detailnya sekali lagi gue bilang, bagus ya. Mulai dari tarikan garis di sini sampai di sini. Terus lampunya ada di bagian sini, panjang mikanya, padahal ya nyala cuma bagian sini doang ya. Terus di bawahnya ada radar, keren sih.
gue suka dan kelihatan kayak lain daripada yang lain gitu. Di jalan tuh kayak beda sendiri. Ya tapi kembali lagi desain soal selera. Tapi pas kita lihat langsung sih ini desainnya keren ya. Nah sekarang kita di bagian belakangnya dan bisa kita lihat ya, emang ini desainnya nggak play-play ya, nggak main-main ya. Cuma sekali lagi atasnya semuanya full kaca, nggak ada penutupnya. Itu yang gue kurang suka dari mobil-mobil Cina. Ya karena kalau masuk Indonesia ini agak panas sih. Terus ini bagian door trim ya, ini juga bentuknya unik. Di sini ada kotak metal. Coba mendekat ke sini. Ini tombol buat buka pintu. Kita pencet, nah pintunya kebuka baru kita dorong. Lucu ya, sama ini ada titik-titik nyala loh ternyata. Dan dia pakai audio dari Yamaha. Kacanya pasti frameless. Dia masih single glass tapi ini kacanya tebel loh, nggak tipis. Ya, sama ini desainnya keren banget ya, ada titik-titik gini. Ini ada baut warna emas. Di sini ada pengatur buat AC, tapi di mana ventilasinya bukan di bagian sini tapi ada di bagian bawah. Jadi kalau kita nyalain AC-nya, kakinya dingin. Ya, tapi ini desainnya sih bagus, mewah. Ya, rasanya emang mobilnya adalah mobil yang didesain secara bener gitu. Kayak masuk ke Peugeot sebenarnya kalau dari desain-desainnya. Yuk, sekarang kita ke depan yuk. Nah, sekarang kita masuk ke dalam Zeekr X, tapi ini interior warna putih ya. Jadi, ya lihat dong. Bagus ya. Dan ini sangat Skandinavian sekali. Dan kalau kalian lihat di bawah juga, itu sama tulisannya. Design in Sweden juga. Ada beberapa hal yang gue ngerasa emang ini Skandinavian banget gitu. Dimana ada banyak hal-hal yang unik di mobil ini. Kayak misalkan, ya, di sini kita dapat tempat buat naruh smartphone. Dan pas naruh juga itu ada penahannya, jadi HP kita tuh nggak goyang-goyang ya. Tuh ada pairnya gitu, ditahan sama dia. Terus kita masukin lagi HP kita, naikin di sini, kita bisa akses storage di bawah. Ini modelnya kayak tutupan piano, ada storage, dan ini ada cup holder di mana kita bisa kasih extension, jadi kita punya 2 buah cup holder di sini. Nice. Kalau nggak butuh, tinggal ditarik ke atas, kita bisa lepas. Nah, udah. Jadi pinter dia penempatan barang-barangnya. Sama di bagian sini dia ada laci, ya, nggak terlalu besar. Sama di sini ada gantungan, dan ini kayak mewah ya. Gantungannya tuh dipencet tuh bisa keluar seperti ini. Ada USB Type-C buat ngecas HP. Terus layarnya juga besar. Dan yang gue perhatikan dari Zeekr ini, dia punya software yang bagus sekali. Jadi kalau kita pencet di sini ya, dia itu bener-bener smooth. Ini mungkin software mobil yang paling smooth yang pernah gue coba. Smooth sekali loh. Tuh muter-muternya sangat cepat, nggak ada delay sama sekali, bener-bener halus. Ini kira-kira berapa FPS nih? Bagus banget. Dan dari sini kita bisa mengatur berbagai macam hal ya. Misalkan, tuh pintu tutup dia bisa kelihatan. Nah, ini buat buka spion. Spionnya juga dibikin frameless ya. Ini keren. Jadi kayak nggak ada pinggirannya gitu. Bener-bener semua full kaca. Terus kaca pun juga bisa diatur naik turunnya dari sini. Ya cuma nggak penting sih. Termasuk juga tailgate ya. Dan ini kebetulan sudah diganti ke bahasa Inggris ya. Jadi harusnya lebih mudah buat kita pakai. Ada banyak banget pengaturan di sini, dan audionya dia pakai Yamaha. Tapi Yamahanya beda dengan Yamaha yang dipakai X-Force. Ini Yamahanya yang bener-bener premium, di atasnya lagi. Dan speakernya pun juga banyak. Ada di bagian tengah sini buat center speakernya. Terus di sini juga ada tweeternya. Di sini ada speaker lagi. Terus di belakang pun juga ada speaker sampai ke bagian door trimnya, ada tweeternya juga. Jadi speakernya banyak. Dan layarnya juga, tuh ya, tuh halus sekali, halus, nggak ada lag sama sekali ya. Kayaknya frame per secondnya bagus nih, tuh. Bagus. Dan kita bisa pakai fitur, dan kita juga bisa pakai fitur auto parking ya. Dan untuk shortcut lagi kita tinggal dari sini aja ya. Ada head up display-nya, adjustment, bahkan buat lampu aja diaturnya lewat sini ya. Iya loh, nggak ada di sini buat lampu, langsung wiper di bagian sini ya. Brightness. Terus ini child lock-nya bisa independen, bisa kiri doang atau kanan doang. Ini buat, ya Allah, ini buat ngatur side mirror dari sini. Ini buat ngatur side mirror adjustment-nya ini dari layar. Oke, dari sini ya. Ya kenapa nggak dibikin tombol ya? Keren sih. Ada menu-menu di sini yang bisa buat ngatur-ngatur. Cuma menurut gua jadinya agak sedikit ribet sih.
Dan yang gerak itu satu, bukan kacanya doang, tapi satu spionnya ikut gerak juga. Oke. Ada pet mode, theater mode, race mode seperti apa? Start brake, continue. Kursinya mundur sendiri, terus naik. Dia nyuruh kita nyantai dulu sejenak. Aduh. Zikir. Ya harus banyak berzikir ya biar bisa beli mobil ini ya. Oke. Ada suaranya lagi. Screen off. Lihat lagi ada apa lagi di sini. Menarik ya. Screen cleaning. Oke. Jadi buat bersihin ada screen cleaning mode. Auto parking assist, theater mode. Oke. Jadi emang ada banyak banget menu yang bisa kita atur di sini, termasuk AC-nya ya. Seperti ini bentuknya. Ya kurang lebih mirip-mirip kayak BYD juga sih. Cuma dia layarnya nggak bisa dibikin tilting. Kurang lebih kayak gitu. Sekarang kita mau lihat yang itu tuh. Zeekr 009. Oke, kita masuk ke depan dulu. Ini pintunya besar. Besar banget malah ya. Dan ini pintunya juga sudah pakai soft closing. Terus coba kameramen masuk dari sebelah. Ini dia interiornya. Tutup. Dia akan nyedot secara otomatis. Dan dari sini kita bisa atur kursinya. Oke, ini dalamnya mewah sekali ya. Warnanya hitam dan di sini tuh kayak ada pola-pola seperti itu. Ya. Di atas sini juga velvet, bludru semuanya. Ada lampu, ya kan? Dan ini dia punya layar besar. AC-nya dingin, jadi kita matiin aja. Oke, udah mati. Ke home, di sini ada banyak banget menu yang bahasanya Cina lagi kebetulan, jadi gue kurang begitu ngerti. Ada kameranya. Foto yuk. Buat apa ya? Oke, ini apa? Ini apa? Ini video. Ini buat time lapse. Buat apa ya? Nah, ini oh iya, dashcam juga bisa ya. Sama logo mobilnya agak beda sama yang lain karena ada logo Zeekr-nya di sini ya. Ya, lagi-lagi bahasanya bahasa Cina, gue kurang begitu ngerti apa. Kita harus belajar bahasa Cina nih kayaknya nih, karena ke depan mobil bakal banyak dari Cina sepertinya. Zeekr Add. Oke, ini untuk ADAS-nya ya, lengkap juga. Dan seperti Zeekr yang tadi kita coba, ini semuanya sangat smooth, bagus. Ya. Kursi belakangnya bisa diatur juga dari sini ya. Entah apa artinya. Nah, ini juga kita bisa atur nih untuk buka pintu. Ini apa nih? Oh, untuk kursi tengahnya, ventilated-nya bisa diatur dari sini semua. Ya, kurang lebih seperti itu. Saya kurang paham. Seandainya ada bahasa Inggrisnya mungkin akan mengerti ya. Tapi overall ini mobil mewah. Kita akan menemukan banyak hal-hal yang bernuansa kemewahan di sini, mulai dari bahan-bahannya sampai bagian sini. Storage-nya juga bagus. Di sini ada storage ya, gede masuk ke dalam. Ada pendinginnya. Ada kulkasnya, ini dingin soalnya. Ya. Terus di sini ada cup holder dengan lampu ambient light. Ini shifternya seperti ini bentuknya, kecil. Ini ada charger HP dan di bawah sini ini ada tempat ruang penyimpanan yang besar. Sama di sini, untungnya tidak pakai tombol-tombol aneh lagi yang ada di head unit. Kita bisa pencet secara biasa. Setirnya, ya ini mobil rasanya memang kayak bawa mobil semacam Alphard. Depannya panjang, pilarnya panjang. Cuma yang gua yakin, ini mobil insya Allah harusnya lebih aman dibandingkan dengan Alphard kalau kita lihat dari konstruksinya. Dia pakai bahan-bahan itu emang lebih kuat, terutama untuk bagian pilar-pilar ke atas seperti yang gue bilang tadi. Jadi kayaknya di dalam sini tuh rasanya kayak kita injek rem, dia langsung ngatur kursi. Bagus lah pokoknya. Depannya gue sama sekali nggak ada komplain, tapi ini bener-bener orang yang beli Alphard terus cobain ini, kayak pas masuk ke dalam dia akan mikir deh, karena ini bagus loh. Dan di belakang sini ya, kursinya itu bagian belakangnya besar sekali, bisa kita lihat. Kursinya juga empuk, enak,
bisa rebah juga di belakang, jadi yang di belakang juga bisa tidur ya. Ini rebah banget loh. Ini salah satu mobil dengan kursi belakang paling rebah. Dan di sini ada 2 buah tombol. Yang pertama tombol on off. On off buat apa? Sama di sini tempat buat naruh HP-nya nih ya. Sama ada karetnya biar kalau kita naruh sesuatu dia nggak bunyi-bunyi. Dan untuk bagian belakangnya sini ya, itu juga dikasih desain loh. Dikasih ambient slide sama ini fabriknya. Ada polanya juga. Keren. Nah, sekarang kita ke main course-nya. Karena kalau kita beli mobil ini, kita pasti jadi bos yang duduk di bagian tengah. Set, kita masuk. Kemudian kita tutup pintu. Ini masih bahasa Cina. Lah, ada suaranya. Dan suaranya tadi dari mana tau nggak? Dari headrest-nya. Jadi di headrest-nya ini kanan kirinya ada speaker. Empuk banget, empuk. Kalau tidur juga nggak jatuh kanan kirinya ya. Kursinya juga ukurannya besar ya. Ini badan gua yang udah cukup besar aja, dia masih ada space yang sangat jauh. Sama tengahnya itu rapet. Jadi kayak kita masuk ke Alphard yang executive lounge. Nah, di sini kita dapat ada display ya. Ini off buat apa nih? Oh, untuk AC. Di sini. Apalagi nih? Oke, ini buat AC lagi. Kecilin. Matiin aja udah. Off. Oke. Ada di situ buat pengaturan AC dan displaynya itu sengaja dibikin bulat. Terus di sini ada bahasa Cina. Buat apa? Oh, untuk sunroofnya ya. Mohon maaf, saya nggak bisa bahasa Cina. Oke. Di sini ada iluminasinya, ya kan? Dimana lampunya ada titik-titiknya gitu, kayak parametric pixelnya Hyundai. Terus di sini ada ventilasi AC, ada buat lampu, ada speaker lagi di bagian atas. Terus ini juga displaynya, itu dia nggak perlu disentuh, cuma dikasih tangan aja dia akan nutup dan ngebuka sendiri. Oke, sekarang kita ke sebelah kanan ya, karena biar lebih jelas. Ini bisa ditutup, bisa dibuka. Ada pengaturan buat kursinya, mulai dari kita pengen relax ya, pencet ini aja sekali. Nanti kursi depannya akan maju, ya, kakinya akan dibuka. Kemudian, iya, dipanjangin juga sama dia buat kakinya. Kita akan relax di belakang. Asik sekali. Kalau kurang masih bisa dimundurin lagi, pencet yang ini, ya. Dia akan mundurin sandaran kita. Nah, ini posisi yang paling rebahnya. Kursinya enak. Alphard hati-hati, ya. Enak sekali. Kita balikin lagi, pencet yang ini aja. Udah. Yang ini dia untuk mengembalikan ke posisi semula. Kursi depan akan kembali, kakinya juga akan kembali. Nah, tegak lagi. Aduh, enak banget mobilnya. Terus di sini ada untuk ventilated seat-nya, pemanas kursinya, dan ini untuk ngeluarin ottoman seat-nya buat kaki. Dan di sini ada bisa diputer-puter untuk pijatnya. Jadi, nih, ada buat menu-menu buat pijat, dan kursi pijatnya ini beneran kerasa ya. Dia bukan cuma ada roller sedikit, tapi emang sampai ketonjok gitu, sampai maju. Terus di sebelah kiri sini, ini tinggal kita buka, ya. Kita keluarin. Nah, nanti ada meja, dan mejanya ini juga mewah seperti Lexus LM. Jadi di bagian sininya itu dia pakai kulit. Di sini juga ada cup holder, ada lampunya. Aduh, ini pijitnya enak banget loh. Pijitnya enak. Terus di sini ada mikrofon. Entah buat apa. Buat ngomong kali ya. Dan untuk majuin kursinya itu dari tombol yang ada di sini. Nih, buat maju dan mundurin kursinya itu dari tombol yang ada di sini. Sama di sini ada kamera buat ngeliat posisi penumpang belakang seperti apa. Ini speaker lagi-lagi dari Yamaha. Kemudian sini ada ventilasi AC-nya lagi, tapi nggak bisa diatur arah semburannya kemana. Di sini bisa kita buka, ada colokan HDMI sama USB. Di sini kita pencet, nah ada storage yang cukup lega. Keren ya? Ya itulah Zeekr 009. Semoga Volvo mau masukin ke Indonesia dengan Volvo EM90-nya. Tapi so far
Gue tadi ngeliat Xpeng, sekarang ngeliat Zeekr. Emang produsen mobil Cina itu sekarang luar biasa ya. Kayaknya kita mesti datang ke Beijing Motor Show deh, pengen lihat mobil-mobil di sana tuh seperti apa sih, karena ini di Bangkok Motor Show aja, gue ngeliat mobil-mobil dari Tiongkok itu benar-benar luar biasa. Oke, itu aja mungkin vlog kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya Ridho Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.